Baik, selamat siang Kakak Aslab. Perkenalkan kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai proyek terakhir kita mengenai rancangan aplikasi apotek kimia farma. Pertama-tama izinkan kami perkenalan diri dulu. Ada saya, Dava Virjo Kertawijaya, ada Nigel Andrian, Michael Owen Kohar, Samuel Andrew, Rifki Dwiansyah, Fatima Azhara, dan terakhir William Lewis. Agenda presentasi pada hari ini, kita akan membahas mengenai pendahuluan, analisis masalah, penyelesaian masalah, demo aplikasi, dan terakhir untuk kesimpulan. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, kita akan memasuki latar belakang. Di bagian latar belakang ini, seperti yang kita lihat, yang menjadi latar belakang dalam penelitian kami ini, yaitu sistem file-based atau non-database system yang sering kali terjadi kesalahan teknis dalam penggunaannya, seperti salah menginput nama atau jumlah produk. Akibatnya, kualitas barang dan pelayanan dapat menurun. Oleh karena itu, kita berupaya membuat aplikasi berbasis database agar dapat mengintegrasikan data dengan baik, supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Baik, yang berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem informasi yang dapat mengelola produk pada gudang. Yang kedua, bagaimana cara menambahkan fitur input data pada sistem informasi yang akan dirancang. Yang ketiga, bagaimana cara mempermudah proses obat-obatan melalui sistem informasi. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi produk yang hampir habis masa waktunya. Dan yang kelima, bagaimana cara yang mudah dimengerti antara personil dan juga pengurusan obat-obatan. Berikutnya tujuan. Yang pertama, untuk membantu apotek kimia farma dalam mengurus bisnis apoteknya yang akan memiliki cabang-cabang di semua penjuru wilayah. Yang kedua, membantu pengolahan data yang masuk pada kasir, termasuk menghitung jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan. Yang ketiga, melihat beberapa stok barang yang berada di gudang. Hal tersebut dapat menghindari terjadinya kehabisan stok obat. Dan yang keempat, membuat fitur kasir yang akan mempermudah kasir untuk penginputan data. Oke, berikut saya akan menjelaskan bagaimana proses aplikasi akan berjalan. Yang pertama akan disediakannya akun-akun. Nah, mula-mula akunnya ada dua tipe. Yang pertama untuk pegawai dan juga kasir. Nah, untuk pegawai sendiri itu tuh di mana dapat mengontrol di bagian data warehouse, di mana nanti akan dapat dilakukan editing, update, dan juga deleting data. Sedangkan untuk di bagian kasir, hanya dapat dilakukan untuk melihat data saja dan mengurus transaksi yang akan dilakukan oleh customer. Next. Analisis masalah. Next. Di masalah bisnis. Di masa pandemi ini, proses bisnis suatu perusahaan mengalami perubahan yang signifikan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Nah, perubahan sistem dilakukan dengan tujuan pengolahan data dan pengoperasian yang lebih praktis dan juga hemat waktu. Dengan menggunakan sistem berbasis teknologi berupa aplikasi, kesalahan teknis yang mungkin terjadi saat menggunakan sistem konvensional dapat diminimalisir. Masalah yang mungkin timbul dengan menggunakan sistem konvensional yaitu kualitas barang yang semakin menurun di dalam penyimpanan gudang. Bahkan produk yang disimpan bisa sampai mengalami kadaluarsa. Dengan demikian, para personil dapat dengan mudah melakukan stok logistik dan pengecekan jumlah stok yang tersedia agar dapat melakukan restock barang dengan cepat kepada supplier. Lalu kemudian ada sistem rekrutmen, yaitu yang pertama ada fungsional rekrutmen, seperti melakukan login dan menerima informasi transaksi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua memperoleh informasi berupa transaksi ID. Lalu yang ketiga menginput daftar obat yang telah dipesan oleh pelanggan. Yang keempat melakukan perhitungan total dari harga obat yang dipesan. Yang kelima menampilkan harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Yang keenam membarui status pembayaran dari pending menjadi komplit ketika pembayaran sudah dilakukan. Yang ketujuh menyimpan data transaksi dan mengurangi stok sesuai dengan jumlah yang ada di transaksi. Lalu yang kedelapan, terdapat berbagai informasi yang harus dihasilkan oleh sistem antara lain data nama obat, data jumlah obat, data harga obat, data total harga, data jumlah stok obat yang tersedia. Lalu yang kedua ada non-fungsional rekrutmen,
yaitu ada manageability. Di manageability terdapat ability yang berfungsi sebagai database kimia farma akan aktif selama 24 jam dan tidak memiliki downtime, kecuali pada saat melakukan pemeliharaan. Lalu ada recoverability, yang berfungsi ketika database kimia farma akan dipulihkan dalam waktu 30 menit apabila terjadi downtime dan tidak terencana. Ada maintainability, yaitu setiap tampilan pada aplikasi kimia farma akan diberikan tombol kembali untuk memindahkan user berpindah dari menu satu menuju menu lainnya. Lalu ada support ability, aplikasi kimia farma harus memberikan informasi secara terperinci tentang kondisi kesalahan beserta sumbernya sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan efisien. Lalu ada data integrity, perusahaan harus memastikan bahwa setiap informasi yang telah tertulis atau diberikan oleh user telah tersimpan dalam database. Lalu ada proses notification, yaitu mampu memperkirakan sistem estimasi waktu yang dibutuhkan dalam suatu proses. Lalu ada confirmation box, setiap kali user melakukan aksi yang dapat membawa pengaruh pada keputusan terhadap data, maka reaksi tersebut memicu munculnya confirmation box. Selanjutnya. Lalu yang kedua ada security. Lalu itu ada authentication, yaitu sistem yang digunakan oleh admin dan petugas kasir. Ada authentication, yaitu admin yang mengakses data transaksi serta gudang yang dioperasikan dan pembayaran payment. Lalu ada compliance, yaitu aplikasi yang dijalankan pada sistem firewall. Lanjutnya. Lalu yang ketiga ada performance. Dan performance ada responsive, yaitu berikut pendapat performance load time yang diharapkan dalam aplikasi kimia farma. Yang pertama adalah maksimal 3 detik untuk memasukkan pemesanan. Lalu yang kedua maksimal 20 detik untuk melakukan view pada data pemesanan. Lalu yang ketiga maksimal 20 detik untuk melakukan view pada data pembayaran. Lalu yang keempat maksimal 20 detik untuk melakukan view pada data tracking pemesanan. Lalu ada concurrency, yaitu jumlah maksimum concurrence user adalah 10 user. Kemudian ada research usage. Aplikasi kimia farma harus dirancang untuk menggunakan sumber daya berupa perangkat keras, baik di sisi klien maupun server. Lalu ada ability, aplikasi kimia farma harus mengenali dan memastikan akan integritas data apabila dalam kondisi overload pada data yang ada. Lanjutnya. Itu ada yang keempat adalah user interface recruitment. Itu ada ease of use, sistem yang harus ditampilkan bersifat user friendly. Kemudian ada Eclipse, sistem yang memiliki tampilan menarik mungkin dengan tujuan agar pengguna mengetahui umpan balik. Dan ada lean ability, yaitu user seperti admin dan tugas kasir harus memiliki pengetahuan dasar dalam menggunakan aplikasi dengan benar melalui pelatihan selama 1 hari. Selanjutnya. Selanjutnya itu interoperability, di mana aplikasi sebaiknya dijalankan pada hardware berupa desktop dengan spesifikasi ruang memori 64 GB, RAM 4 GB, serta koneksi internet melalui data seluler maupun Wi-Fi untuk menjamin kelancaran transmisi data. Next. Selanjutnya backup, di mana backup ini merupakan cadangan data akan disimpan dalam memori yang berfungsi untuk melakukan backup data yang bersifat penting. Nantinya setiap data yang dimasukkan akan masuk secara otomatis ke dalam memori cadangan. Selanjutnya data protection itu dilakukan dengan sistem firewall yang aktif setiap saat dan dibutuhkan proses verifikasi oleh pihak yang berwenang setiap kali ada user yang mencoba melakukan perubahan pada data yang ada. Availability adalah data backup yang berada dalam memori cadangan akan selalu diekspor ke server utama atau main server. Lalu disaster recovery, data backup yang berada dalam memori cadangan dapat diekspor ke main server apabila
terjadi peristiwa kerusakan data, serangan cyber, bencana alam, atau human error, nanti kerusakan hardware yang digunakan pada main server, dan peristiwa lainnya yang tidak terduga. Lalu selanjutnya ada network, di mana koneksi internet disertai dengan data seluler maupun Wi-Fi yang dihubungkan pada setiap perangkat. Bandwidth yang digunakan sebesar 10 megabit dengan kecepatan sebesar 1 gigabit per second. Lalu peripheral, yaitu hardware yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi ini adalah perangkat desktop dengan data seluler atau Wi-Fi untuk koneksi internet. Selanjutnya ada use case diagram, di mana ada tiga entity, yaitu kasir, admin atau manager, lalu dan customer. Di mana kasir dapat melakukan input di stok barang, yaitu barang obat, lalu ada input delete pada tabel transaksi, lalu ada print hasil laporan, dan melihat hasil penjualan apotik. Lalu ada admin dapat melihat penjualan apotik, lalu input update delete tabel kasir, lalu ada input delete tabel supplier, dan ada input update delete read dan pada tabel obat, di mana semua activity ini diharuskan login terlebih dahulu, yaitu pada bagian include-nya. Lalu ada customer, di mana customer membayar dan mendapatkan printout hasil transaksi yang dilakukan. Next. Selanjutnya penyelesaian masalah bab 3. Kemudian berikutnya ada proses normalization. Ini merupakan unormalized form. Pada unormalized form ini terdapat data yang akan menjadi header pada setiap tabel transaksi yang pada umumnya muncul berulang kali untuk sebuah transaksi yang sama akan digabungkan menjadi satu sel seperti ID, password, dan email. Next. Next, Ma. Kemudian berikutnya ini adalah proses normalization one normal form. Pada first normal form ini terdapat penggabungan data yang terdapat pada unnormalized form yang menjadi satu sel akan dipecah setiap baris sehingga aturan first normal form dapat terpenuhi. Aturan first normal form tersebut berupa sebuah relasi di mana setiap irisan antara kolom dan baris telah berisikan hanya satu nilai. Dalam hal ini terdapat kandidat key berupa primary key pada tabel transaksi sebagai tabel first normal form, yaitu atribut ID dan ID transaksi. Next. Next. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Michael Owen Kohar. Oke, boleh di next. Ke belakang. Back lagi. Nah, itu penjelasan normalisasi 2NF. Pada second normal form, proses normalisasi yang dilakukan telah menghasilkan dua buah tabel sebagai hasil pemecahan dari tabel first normal form, yaitu tabel dan tabel transaction dengan tabel customer, medicine, employee, dan supplier. Proses ini melibatkan pemisahan antara atribut yang bersifat partially dependent ataupun fully dependent terhadap suatu candidate key yang akan dilakukan sehingga menghasilkan tabel baru sesuai dengan tingkat ketergantungan pada setiap atribut. Boleh di next. Nah, lalu pada tabel customer, dengan adanya atribut customer ID, customer name, customer address, customer phone yang bersifat partially dependent terhadap atribut ID. Lalu pada tabel medicine, dengan adanya atribut medicine ID, medicine name, medicine price, medicine date, medicine KTA yang bersifat partially dependent terhadap atribut ID. Lalu pada tabel employer, dengan adanya atribut employer ID, employer name, employer position, employer address, username, password, email, date yang bersifat partially dependent terhadap atribut ID.
Lalu pada table supplier, dengan adanya atribut supplier ID, supplier name, supplier address, supplier phone yang bersifat partially dependent terhadap atribut ID. Lalu yang terakhir, table transaction, dengan ada atribut transaction ID, kita ya, amount, subtotal, transaction date, total yang bersifat partially dependent terhadap atribut ID. Boleh next. Nah, berikut nih contoh proses normalization 3NF. Bisa dilihat. Oke, boleh di next. Nah, lalu berikut penjelasannya. Pada third normal form, terdapat non-primary key yang memiliki transaksi dependencies terhadap primary key dalam suatu table dalam proses normalisasi. Pada second normal form, oleh karena itu, dibutuhkan pemecahan secara terperinci menjadi sebuah table baru. Boleh next. Nah, lalu pada atribut ID, atribut customer ID, customer name, customer address, customer phone yang bersifat transaktif dependent terhadap primary key, customer ID dalam table transaction tidak, sehingga hal ini menimbulkan tercipta table baru, yaitu table customer. Lalu atribut magician ID, magician name, magician price, magician date, magician key yang bersifat transaktif dependent terhadap primary key, magician ID dalam table transaction detail, sehingga hal ini menimbulkan terciptanya table baru, yaitu table magician. Lalu atribut employee ID, employee name, employee position, employee address, username, password, email, date yang bersifat transaktif dependent terhadap primary key employee ID dalam table transaction header, sehingga hal ini menimbulkan terciptanya table baru, yaitu table employee, dan seterusnya. Boleh next. Berikut kita punya entity relationship atau IRM. Di sini kita mempunyai kurang lebih ada 6 table, ada table employee, transaction header, supply, customer, transaction detail, dan medicine. Ini merupakan create table yang sudah dibuat. Employee ID merupakan primary key dari table employee. Cus ID merupakan primary key dari customer, table customer. Dan medicine ID merupakan primary key dari table medicine. Transaction ID merupakan alter dari transaction header di sini. Dan supplier ID merupakan primary key dari table supplier. Kita ada di database diagram yang sudah dibuat. Berikutnya ada aplikasi bab 4 yang akan didemokan nanti di akhir presentasi. Yang kelima ada kesimpulan. Kesimpulannya dapat disimpulkan pembuatan kasir dengan memakai data apotek kimia farma mampu diimplementasikan pembuatan database SQL Server dan visual programming dengan menggunakan NNet dengan menggunakan bahasa C# dapat mempermudah pengaksesan data apotek, mencari tanggal, jadwal, role, dan lainnya didapat secara mudah dengan memasukkan data melalui aplikasi yang telah dibuat. SQL sebagai wadah untuk membuat table database mampu menyambungkan koneksi ke dalam aplikasi yang dibuat dengan bantuan Crystal View dan juga menampilkan dengan Crystal Report. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami, semoga bermanfaat dan selanjutnya akan dilanjutkan demo aplikasinya. Baik, selanjutnya demo aplikasi di mana menggunakan C# di Visual Studio. Pada halaman awal, di run nanti akan diminta login terlebih dahulu. Mana kalau passwordnya salah, bakal gagal loginnya. Passwordnya benar, akan pindah ke menu di mana ada kasir, medicine, supplier, dan customer. Lalu ada input medicine atau stok obatnya.
Lalu ada proses pada form ini nanti ada proses create, lalu ada proses update. Oh iya, nanti yang di sini nanti bakal masuk ke database. Datanya di sini udah masuk MD003. Lalu ada proses update. Ya, jadi error. Oh, kayaknya masih ada error deh, Kak. Saya tadi bisa sih. Ini untuk proses update-nya, misalnya mau diganti kunci-nya yang sebelumnya 20, 25. Lalu ada proses di table supplier-nya juga. Kurang lebih sama prosesnya. Ini yang tadi di input, lalu proses update-nya. Belum di, kayaknya codingannya belum lengkap, Kak. Ganti nomor telepon. Nomor teleponnya berubah, lalu ada proses delete. Datanya hilang. Terus nanti ada proses report, di mana nanti data yang ada di dalam database itu bakal ada keluar report dalam bentuk PDF, itu bisa di print. Lalu ada transaksinya itu di kasir, sama nanti ada tambah data customer. Sekian dari kelompok kami, baru segitu aplikasinya. Oke, udah ya berarti presentasinya. Iya. Oke, yang lain boleh give applause dulu, sama termasuk kalian juga untuk dia.